Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all the students. Morning. Are you okay today? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for your coming. I hope everything is okay. All of you semuanya dalam kondisi baik selalu. Okay. To begin our activity this morning, so we get pray together. Okay, where is Khalid in this class? Oh, Alpad. Please, Alpad, can you give the introduction to each other? This we pray together. After that, you greet your teacher. Okay? It's time for you. Before we start the lesson, let's we pray together. Pray again. Okay, finish. Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Okay, good morning. Everybody sit down, please. Decha, what about you? What do you do this morning? I'm fine. Okay, very good. What about you, Ellie? Okay, nice. Alpha? Okay, no problem this morning. Okay, very good. Okay ya. Sekarang kita nyanyi lagu nasional. Okay, silakan stand up semuanya. Okay, I want to proceed. Bunga, can you stand up in front of class and you become regent in session? Please, thank you. Okay, thank you. Sit down, please. Please, Bunga, sit down. Thank you. I want to know from you, check uniform. Akan cek dulu untuk peralatannya. Okay, and then what about your the clean around you? Maybe can you look at this side, yeah? Right and the right side and the side, and might be under your desk have rubbish. If you get it, please you throw to the dustbin. Excuse me, sir. Okay, please. Excuse me, sir. Okay. Okay, and then can you show your equipment, peralatan study equipmentnya? Coba, can you show your dictionary? Okay, you have dictionary and then your book. Okay, okay, yeah. Okay, thank you. And then, okay, is it complete? Yeah, completely. Okay, thanks so much. And then sit down please again. So, check your absency. Yeah. Okay. Where is Abel? Yes, sir. Okay, Alpha. Yes, sir. Okay, Bunga. Yes, sir. Cherry. Yes, sir. Deja melalui ini saja, suara kita saja. Seperti itu ya. Nah, jadi ini ada intonasinya. Jadi seperti ini. Pernah kamu do you like this? If you happy and you know it, clap your hand. Seperti itu ya. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and you know it, clap your hand. You understand? Yes, sir. Okay, let's go. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, so all sing. Hooray! Ada lagi? Device class become for group. Okay, please you determine the group. Okay, let's go. Kita buat kesepakatan.
kesepakatan kelas dulu ya. Jadi kesepakatan kelas dulu adalah don't use your ponsel, di teaching learning proses, jangan menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran. Oke, and then don't talk to each other, jangan berbicara sama lain pada berikan crowded di kelas ya, yang berbicara dalam hasil gaduh gitu seperti itu. And then partisipan ke with discussionnya, jadi harus berpartisipasi diskusi satu sama lainnya ya, harus saling diskusi. And then you listen and also follow the teacher direction, kamu harus mengikuti mendengarkan serta mengikuti perintah dari gurumu. Oke, you understand? Yes, sir. Oke, next continue. Pembelajaran yang kemarin masih kalian ingat tentang apa kemarin? Oke, do you remember what the meaning about descriptive text? Coba ini Bunga, descriptive text tentang apa Bunga? Tentang suatu gambar? Iya, suatu gambaran apa? Bisa dalam bentuk hewan, dan bisa bentuk orang, bisa bentuk dan sebagainya kita gambarkan melalui sebuah teks ya. Nah, terus yang kedua description. Jadi ada dua ya kalian semua. Yang pertama adalah, pernahkah kamu membaca naratif teks? Nah, ini pernah membaca ya. Menurut kamu apakah naratif teks itu berbentuk berita, wawancara atau cerita? Coba kalau ini berita apa? Cerita. Kali ini cerita. Nah, sekarang ada pertanyaan ketiga. Apakah kamu pernah menulis naratif teks? Iya, betul. Nah, di sini kalian akan kita belajar bagaimana proses kita untuk membuat atau menulis sebuah teks naratif ya. Oke. Pembelajaran ya, tujuh pembelajaran ada ini. Yang pertama, setelah mengamati teks, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan komunikatif ini ya. Terus struktur umum dan fitur kebahasaan naratif teks secara akurat. Yang kedua, setelah mempelajari teks yang telah disajikan, peserta didik mampu menganalisis katanya ya. Terus dan menyimpulkan berbagai informasi terkait fungsi sosial, struktur umum dan fitur kebahasaan serta kata-kata sulit yang ada di dalam teks, penggunaan cara didik, terwakil dengan cepat. Terus ada setelah membaca teks yang disajikan, ya, peserta didik mampu untuk menemukan informasi tertentu di dalam naratif teks secara mandiri. Oke, yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusinya. Nanti kalian akan diskusi, ya, presentasi dan sebagainya, ya, dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik tujuannya. Nah, ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Berarti kalian nanti dikelompokkan akan berdiskusi dan akan melakukan sebuah penyelesaian masalah apa yang mau diambil dari memberikan motivasi terus kepada kalian, karena motivasi itu sangat penting ya untuk kalian semua. It is always to motivate so that they will be spirit in the future, and then I hopefully you get success in the future. Yes, semoga kalian sukses dalam amin. Oke, kelompok ini saya namakan, ini kelompoknya adalah kelompok cat ya. Ini cat, ini kelompok itu, kelompok kedua itu butterfly, kelompok satu cat, kelompok dua butterfly, kelompok tiga rabbit, kelompok empat dove ya, dolphin. Oke ya. Oke, butterfly. Are you familiar with the picture? Yes. Okay, can you describe what is the picture? Maling Bunda. Okay, next dolphin thing. I want to give you a question. Where the spoon is located? Okay. Apa? Sumatera? Okay, very good. Yeah, next. And then, rabbit team. Could you answer this? Answer this question. Yeah. What is the story? Was occurred in the beach? Conflict. Yeah. Conflict about apa? The sons and with mom or mother. Okay. Next.
Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini kita akan mengulas tentang narasi, ya. We will be learning how to identify. Jadi bagaimana untuk mengidentifikasi, analyzing and present the result of social dari naratif. Oke, do you hear about the picture? Ini apa ini? Gambar apa ini? Perahu. Do you ever hear about it? Nah ya. Oke, what about this one? Ya, ini dikatakan apa di sini? Fiksi apa kira? Fiksi, apa mitos atau tidak? Oke, kalau ini sering terjadi kalau di depan perahu. Ya, ini cerita apa? Berbentuk legend. Jadi gambaran ini banyak gambar ya, ada beberapa gambar. Ini saya sudah gambarnya ini adalah salah satu gambaran dari teks ya. Nah ini seperti itu. Nah dari gambaran ini kita tarik kesimpulan bahwasanya narasi teks itu coba dibaca dulu Nabila. Jadi di teks, oke? What is the narrative text? Narrative text is the type of text that tells the imagination Ini ya, jadi naratif itu adalah sebuah tipe atau sebuah teks yang akan menceritakan, mengimajinatif sebuah cerita atau kronis sebuah cerita. Kronis secara berurutan ya. Ini pasti pada kejadian sudah lama. Naratif coba dibaca dulu. Bisa. Purpose of narrative text. The aim or purpose of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Nah, sampai di dalam sebuah naratif kita ambil sebuah ciri karakteristik dari sebuah naratif teks. Yang pertama ciri-cirinya itu adalah naratif teks menceritakan mengenai kisah yang ada di dalam masa lalu. Ya. Terus yang kedua menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata hewan, orang, benda dalam cerita. Contohnya the was, average, and lain sebagainya. Ciri yang ketiga adalah biasanya merupakan cerita-cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta berkembang di masyarakat. Contohnya misalnya seperti The Baby, The Turtles, Malin Kundang, dan lain sebagainya. Sifatnya ada turun menurun? Turun, ceritakan. Oke, yang keempat unsur cerita naratif teks terdiri dari ada setting, ada waktu, ada tempat, dengan cerita, tokoh, suasana, konflik serta penyelesaiannya. Ya. Yang terakhir adalah tersusun dalam sebuah cerita sederhana atau kompleks. Ya. Ada jenis ya, jenis dari naratif teks. Yang pertama ada fable. Coba dibaca dulu fable-nya. Fable apa? Fable merupakan cerita yang berkisah mengenai tentang mengenai binatang. Iya. The ugly, the country of the mice, the bear and rabbit. What about the second one? Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan di zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa, serta mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Contohnya Aji Saka dan Dewata Tengkar. Ya, Tengkar ya. Cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal usul suatu tempat. Contohnya? Legend of Surabaya. Iya ya. Can you read this text? Folktale merupakan cerita yang diturunkan secara turun-menurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Contohnya Story of Lake Toba. Oke, Story of Lake Toba. Berarti dia turun. Oke, what about you? Fairy tales, cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya Timur Mas, Tinkerbell, Thumbelina. Oke ya. Nisa. Romance, cerita yang mengisahkan umumnya perjuangan cinta tokoh utama atau mengenai kisah cinta tokoh-tokohnya. Contohnya Romeo and Juliet. Merupakan salah satu jenis naratif teks yang menceritakan kisah-kisah seram umumnya seperti hantu atau makhluk astral lainnya. Bisa. Cerita yang berkisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saya. Oke ya, berkaitan dengan story this text ya. About orientation. Orientation set the stage for the story. Or ideally, the orientation should answer the question who, where, and when. Nah, ini Nabila. Oke, can you read this text? What about complication? Complication. This section contains the problem that occur
cure, cure, music, story, it is divided, part, part, enabling. missing action. Actually, can you read this text, please? The resolution is the part of the narrative where the conflict or problem introduced earlier in the story is resolved. Okay. Okay, what about you, Kiki? Orientation or resolution. The orientation, also known as evolution, is an optional. Kita tekankan pada want to emphasize about the moralism atau moral value atau penilaian sang moral ya from the writer dari seorang penulis. Jadi ada masalah, ada pengenalan tokoh karakter di mana disebut orientation, terus ada lagi disebut sebagai apa? Complication-nya ya, masalahnya dari resolution, dan masalah dari orientation adalah pesan moral. Masalah sudah beda, ada pesan moral yang datang dari si penulis. Oke, kenapa kita harus belajar tentang sistematikanya? Kenapa kita harus belajar tentang kebahasaannya? Nah, di sinilah kalian nanti akan memperoleh suatu manfaat yang sangat besar sekali. It is benefit for yourself. You want to know about the systematic, generic structure and also language picture, ya, tata bahasanya. Nah, kalau kalian sudah tahu apa sistematikanya, dan kalian sudah tahu apa tata bahasanya, kalian sudah bisa membentuk sesuatu cerita. Next which is tell people Okay, very good. Yeah, Napario. Okay, what about you? And then propose about narrative text. Satu orang saja, tadi angkat tangannya. Yang tujuannya, ayo. Oke, apa? main purpose of narrative text is to entertain the readers by presenting stories that just readers. Okay, presenting the reader. Okay, good job. Okay, the next question. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, lanjut lagi. What is the generic structure from narrative text? Apa sistematika penulisan? Coba raise your hand, katanya. Yang tahu sistematika penulisannya? Kan ada berapa tadi? Ini dulu, ya, oke. Ya. Sistematika penulisannya lah. Kan ada tadi 5 ya. Ada tadi kalau masih kan? Masih kan? Ada orientation. Jadi orientation. IA. Complication kelima. Ada lagi. Complication. Reorientation. Oke ya. The part that contains the resolution of the conflict in the story. Oh, okay, resolution conflict of the story. Okay, very good ya. Thank you, Chili. Okay, the last one. And reorientation. Apa reorientation? Oh, iya. Okay. Kita reorientation. The orientation shows the reader's moral message to the reader. Okay, moral message bersama moral. Kita buat jadi kita. Okay, very good. Okay ya. Next, let's see this video. Ini ada 2 video ya, nanti baru analisis ya. Cinderella's story. Once upon a time, there was a kind girl named Cinderella. All the animals loved her, who wore special outfits to the wedding. Filled with joy, Prince Charming and Cinderella lived happily ever after. The end. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Maling Kundang and her mother. In any condition, never forget their good deeds for us. Okay, student, I think it's enough for today. I hope it is useful for you. We get the conclusion from 2 video. Yeah, the first one. There are 3 questions. Yeah. Okay, what is the title? Video 1 and then video 2. The first video and the second video. Okay. It says Cinderella and Maling Kundang.
Okay, very good. Cinderella and Maliku. Okay, and the second question. What is the major character from two video? Major character. Okay, can you answer my question, please? Okay. So the major character from the first video is Cinderella, and the second video is Malin Kundang, about Malin Kundang and her mom. Okay, thank you. Major character. Okay, Cinderella, and why do you choose Malin Kundang? Cinderella. Okay, why? Because beautiful. Nanti tolong kamu isi. Nah, kamu tentukan cerita apa yang ingin kamu. Ada 3 di sini. Kamu nanti di sini ada story plan-nya, ya. Story plan-nya itu nanti kamu isi apa karakter, genre-nya, karakternya, setting, plot, problem, solution, ya, usable word-nya. Nanti di sini ada sistematika penulisannya, nanti terus di sini sama ke tata bahasanya. Paham ya? Oke, silakan dibuat ya, saya bagikan. Butterfly things. Okay, what the title do you choose? We choose Crying Stone Why do you choose Crying Stone? because we interest with the story of Crying Stone. Okay, thank you Alpha. Ya, okay, very good. Seperti ini ya, you should cooperate to each other ya, kerjasamanya bagus ya. Okay. Your title? The title is The Lion and the Mouse. The Lion and the Mouse. Why do you choose this title, right? Because it light up a story from friendship. Lotong, a story. Light up a story from Light up story. Okay, very good. Yeah. Okay, let's continue ya. You cooperate to each other, kerjasamanya bagus. Okay, what about this one? How many rabbits? Rabbit. What the title do you choose? So we choose Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. So I mean, why do you choose this title? So we just interested with the story Okay, beside interest, maybe any other anything? because so we just interested with the main moral of the story. Oh, moral story. Okay, very good. Thank you. Okay, ada simple past tense-nya, ada adverb of time-nya, ada adjective-nya, ada conjunction, dan ada specific karakter. Boleh kalian ambil dari sampai yang sudah ada ini, ya? Ini adalah dari ketata bahasaan dari narasi teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Today we are going to the best presentation. Before that, we introduce our group to you. My name is Febra Barakantika. Beside me. Hello, my name is Dajani Febrianti. Hello, my name is April. My Koba, division in North Sumatra, Indonesia. Koba of Saint Farmer. Education, Samosir, who is Desi in for Koba. Education, Samosir and its father, the second from of the story. Okay, thank you. Kita plus ya, seperti ya. We are from Group C, and today I will read the story page. Crying Stone. For the orientation is once upon a village there lived a mother and her daughter. Her daughter was very beautiful and she had very bad behavior. She is lazy and very spoiled. For the couple, An apple to Oke, silakan kelompok ketiga. Semua ya hasilnya. Oke, lanjut kelompok 3. Udah paham semua ya. Lanjut. as a moderator and beside me. My name is Rizya Firta. Hello everyone, my name is Bunga Tersari. My name is narrative, reading, story play. Ingredient of fairy tale. Simple past tense. And told the beast that he only wants to bring a gift for his daughter. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Next ya, lanjut Bang. This day I'll presented title The Lion and the Mouse. Oke, Lion and the Mouse. Yuk, yuk. Before that, let us introduce ourselves. I
I am Nathaniel Kadin as the moderator. This is my friend Ragil, Mary, and Josephine Margareta. Mouse. Okay. The mouse begged for mercy and promised to do. Almighty, the lion calls a small mouse. Caught in the hunter's trap. The lion and the mouse were Oke, gimana? Oke, very good. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Oke, tarik ke bawah, tarik. Oke, ini terakhir ya. Oke. Bingung ya. Ayo, ya. Ya, kita lihat ya dari berapa tim berapa yang terjawab. Kita lihat sini. Silakan dulu, terima kasih Nak ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini itu sekedar permainan ya untuk menguji tingkat kemampuan kalian sudah batas mana. Refleksi ini ada refleksi untuk kamu dan ada juga refleksi untuk guru. Nanti di situ kamu sesuaikan perasaan apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar ini ya, pelajaran nanti pada pagi hari ini. Nanti Bapak kasih ada ini ya. Nanti kasih soal untuk latihan di rumah. Ya, latihan di rumah itu ada 10 pilihan ganda. Nanti beserta esainya ada membuat 20 kalimat. Ya, sesuaikan dengan gambarnya. Nah, seperti itu. Nanti ini buat pekerjaan di rumah. Jadi kita simpulkan. Sudah itu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi tentang materi kita hari ini? Cukup ya? Sudah mengerti, paham? Oke, you understand? Ya, oke. Very good. Sudah paham semua ya, tidak ada yang bertanya. Ya. Jadi kita nyimpulkan materi pada hari ini sambil kalian membuat untuk semua refleksi bahwasanya naratif teks itu adalah sebuah naratif cerita di mana cerita itu dituangkan dalam bentuk bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk ini ya diksi non diksi. Mana di dalam cerita itu terdapat masalah dan penyelesaian masalah dan terdapat pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Tujuannya apa? Untuk menghibur para pembaca, mungkin para pendengar maupun para penonton yang mendengar tentang naratif itu. Nah, sistematika penulisannya bagaimana? Berarti ada berapa komponen tadi? Ada title, judul, ada orientation, menggunakan kapan, di mana, ya. Oke. Terus ada juga complication, puncak masalah. Dari solusi penyelesaian masalah diakhiri dengan realization atau akhir dari sebuah cerita, pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, ketata bahasanya apa tadi? Ada menggunakan simple past tense, ada conjunctionnya, ada adverb of time, ya terus ada juga tadi linking verb, saying verb dan sebagainya. Sudah paham semuanya? Ya. Oke, untuk Dalvin tim paham? Oke, terima kasih Dalvin. Untuk tim Ready, understand? Oke, thank you. Untuk tim Butterfly, paham? Oke, thank you Butterfly. Untuk tim Kenyong, paham? Oke, terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Tugas ya, nanti tugasnya kerjakan di rumah dan nanti kirim lewat WA ya. Nah, oke, nanti kita untuk minggu depan coba kamu nanti pelajari ya. Pelajari, kita akan mempelajari tentang conditional sentence. Kita pelajarilah, nanti kamu ambil informasi tentang conditional sentence baik dari internet maupun dari sumber-sumber lain seperti buku dan sebagainya. Paham ya? Oke, sudah. Terima kasih Kak ya untuk penilaiannya. Nanti ini akan jadi bahan ya bagi Bapak untuk meningkatkan motivasi Bapak sehingga Bapak lebih giat lagi mengajar kalian. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini sebelum kita tutup, kita ini dulu coba berdiri semuanya, berdiri. Oke. Who the best? I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Tepuk pilih Bang. Oke. Profit. Belajar Pancasila. Pilih Bang. Yes. Hebat. Luar biasa. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.